Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Maret 2024. Kembali saudara, jangan lupa kita memohon syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan berilah senyuman kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mau menjadi lilin kecil untuk sesama. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Keluaran 32 ayat 7 sampai dengan 14 dan Injil Yohanes 5 ayat 31 sampai dengan 47. Saudaraku yang terkasih, jujur saudara, tidak sedikit dari kita kalau ke gereja saudara sepenuhnya mendengarkan homili yang disampaikan. Kebanyakan kita sibuk dengan kesibukan kita sendiri dan tak jarang kita hanya memperhatikan cara gaya Romo tampil di depan. Kita justru tak suka homilinya yang terlalu teologis, filsafat, sehingga kita menjadi ngantuk. Bahkan kita sering mengata-ngatain tentang pribadi Romo itu sendiri. Kita sering tak menanggapi apa yang disampaikan Romo. Bahkan kita menerima dan percaya akan pengajaran-pengajaran dari luar. Yesus Kristus Sang Maha Guru kita pun mengalami saudara bagaimana banyak orang yang tak mau menerima dan percaya apa yang disampaikannya. Yesus mengakui hal ini dan mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Yohanes 5 ayat 31. Takkan ada yang percaya kesaksian seseorang tentang dirinya sendiri yang bersaksi, saudara. Dan jika orang lain yang bersaksi tentang kita, masih ada kemungkinan yang percaya. Ini dibenarkan oleh Sang Maha Guru kita. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Yohanes 5 ayat 32. Namun saudaraku yang terkasih, Yesus Tuhan dengan tegas saudara sampaikan saat Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian akan dirinya. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkannya. Yohanes 5 ayat 34. Yesus pun bersaksi siapa gerangan Yohanes itu saudara. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya. Dan kamu hanya mau menikmati sedikit saja cahayanya itu. Yohanes 5 ayat 35. Pernyataan yang disampaikan Yesus dalam ayat ini saudaraku mengingatkan kepada kita pepatah bijak yang perlu kita renungkan. Lebih baik menyalakan sebuah lilin kecil di tengah-tengah kegelapan daripada mengutuki kegelapan. Bukankah kita saudara jika tiba-tiba listrik di rumah kita padam, secara spontan kita akan mengutuk dengan geramnya. Di sini mau disampaikan saudara, daripada kita mengutuk saudara, alangkah baiknya kita bangkit melangkah untuk melakukan sesuatu apapun terhadap situasi yang terjadi. Kita bisa lakukan ambil sebuah lilin. Walau cahayanya kecil saudara, kehadiran cahaya itu sangat berguna. Apa yang hendak disampaikan atau diajarkan Tuhan Yesus kepada kita melalui ayat 35 ini? Yesus mau sampaikan di dalam kehidupan kita yang kita jalani ini penuh kegelapan. Dalam kegelapan kita butuh seberkas cahaya. Bukannya menggerutu, menyalai orang lain saudara. Jangan pula menghampiri hal-hal yang menggoda, membawa kesenangan, kepuasan sementara. Dan jangan pula mengejar hal-hal yang tak kekal. Tapi saudaraku yang terkasih, kejarlah saudara, raihlah yang kekal, yang membawa keselamatan itu. Tuhan kita maha kuasa dan maha tahu akan kerinduan umatnya saudara.
Dan Dia tak tega membiarkan kita berjalan sendirian dalam kegelapan. Ia Tuhan kita yang Maha Kasih selalu mengirim pelita untuk menuntun kita umatnya dalam pengembaraan di dunia ini. Kita lihat, Musa dan para nabi adalah cahaya yang dikirim dalam perjanjian lama. Dan Yohanes, yaitu Yohanes Pembaptis, merupakan cahaya perjanjian baru untuk menerangi orang Yahudi menyongsong kedatangan Yesus. Tapi sayang saudaraku, cahaya yang disampaikan keduanya itu ditolak. Ditolak mentah-mentah saudara. Perenungan pagi hari ini, Yesus mengingatkan kepada saya dan saudara di dalam masa retret batin ini untuk menerima pelita dari Allah itu yang diberikan dalam perjanjian baru melalui Yohanes Pembaptis. Ditegaskan bahwa Yohanes adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahaya itu. Pelita yang dikirim Allah dalam hidup kita ini selalu tetap bernyala-nyala saudara. Dapat diingatkan kepada kita untuk menerimanya. Kita pun saudara diminta untuk dapat menjadi pelita-pelita bagi sesama di mana saja kaki kita berpijak. Meskipun kecil nyalanya saudara, tak bermasalah. Walaupun seberkas cahaya sedikit pun saudara, tetapi sangat berguna bagi sekitarnya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, seperti lilin kecil yang bernyala saudara, kita mau berbuat baik dalam kehidupan ini meskipun hanya kecil. Tuhan Yesus yang penuh kasih, mampukan aku menjadi lilin-lilin kecil agar dapat berbuat baik bagi sesama kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.